Sebagai seorang anak panggung, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa dua tokoh yang akan saya perankan mungkin memiliki permasalahan yang tidak jauh berbeda oleh seseorang, sekelompok orang, atau oleh siapapun. Mungkin sama, mungkin juga berbeda. Tetapi itu tidak menjadi masalah sama sekali. Yang menjadi pikiran kita sekarang adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi itu. Apakah kita harus menjadi marah, kecewa, menangis, tertawa, atau kita harus terus membohongi pikiran dan hati nurani kita sendiri? Kalau saja saya bisa percaya, kalau saja kita mau bijaksana sedikit, tentu kita dapat membicarakan segala kebohongan yang ada, segala yang terjadi dan akan terjadi. Baik, kalau begitu akan saya mulai saja. Wajah kita adalah topeng-topeng. Segala wajah semua bertopeng. Topengku dan topengmu saling menatap penuh kejahatan. Wajah-wajah kita bersembunyi di balik topeng. Topeng-topeng kita bercengkrama di panggung hidup. Lalu kita saling bunuh-membunuh. Topengku dan topengmu terus bergerak menarikan kehidupan dan kematian. Bersama para gagak hitam yang bersemayam di bukit-bukit kubur. Waskah, aku dengar kemiskinan di mana-mana. Lapar badan dan lapar jiwa telah membuatmu angkuh. Dan kau tidak pernah takut mati. Waskah, aku lihat borok-borok di seluruh tubuhmu pagi hari. Dan kau tidak takut matahari. Sementara kau hanya diam membisu di situ. Kereta waktumu lewat begitu saja. Waskah, mereka gelisah di mana-mana. Mereka kini mengembara ke seluruh penjuru kota, mencari kuburnya sendiri, membuat kuburnya sendiri. Tentang mimpi besarmu, tentang perampokan semesta, mengendap dalam kekosongan. Waskah, kini aku melihat kau telah bunuh diri. Kekosongan dan nasibmu sungguh sempurna. Begitulah kegelisahan dramatik yang sedang terjadi oleh tokoh yang satu ini. Ia telah bertemu oleh tokoh Waskah. Tapi, apakah benar Waskah itu telah mati? Apakah benar Waskah telah bertemu oleh malaikat pencabut nyawa? Dan apakah benar Waskah itu gila? Sedangkan menurut kabar burung, katanya ia sekarang lagi memimpin proyek raksasa yang dananya beratus-ratus juta dolar. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba menghubungi dia. Mudah-mudahan dia mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang prinsipil dan sangat hakiki ini. Saya permisi dulu. Waskah! 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 Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat saya yang profesinya sebagai seorang anak panggung, kiranya saya perlu menjelaskan bahwa nama saya bukan lagi Waskah. Nama saya sekarang adalah Semar. Siapa bilang saya ini sudah mati? Itu kan hanya dalam lakon sandiwara saja. Sungguh, saya belum ingin mati. Saya masih cinta hidup kok. Jangan percaya, itu hanya isu. Orang masih hidup kok dibilang sudah mati. Bagaimana ini? Lalu dikatakan bahwa saya pernah bertemu dengan malaikat. Bohong itu.
Lah saya hanya pernah bermimpi bertemu dengan mbah saya. Masa mbah saya dibilang malaikat? Itu mengada-ngada dan berlebihan. Jangan-jangan nanti malaikat tersinggung. Mbah saya juga pasti bakal tersinggung mendengar fitnah ini. Baik, sekarang pertanyaan mana lagi yang belum saya jawab? Oh ya, tentang proyek raksasa saya. Memang benar. Proyek ini adalah salah satu dari sekian banyak proyek yang saya kerjakan. Sebetulnya proyek ini adalah proyek kemanusiaan. Terus terang saja, saya tidak melihat proyek ini sebagai proyek bisnis semata. Tapi ada yang lebih berharga dan lebih bernilai dari itu, yaitu pengabdian saya terhadap sesama manusia, juga pengabdian saya terhadap Tuhan saya. Proyek ini juga bisa dikatakan sebagai tanda rasa syukur saya terhadap Tuhan saya yang telah memberikan rezeki yang berlimpah terhadap saya. Karena terus terang saja, di kehidupan sebelumnya saya tidak seperti sekarang ini. Oh, kalau saya kembali teringat ke belakang, di kehidupan saya yang serba sulit, serba berantakan, serba gelap, saya kembali teringat ke masa-masa itu. Tentunya semua orang pun tahu, dulu saya adalah anak wayang. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Terus terang saja, saya tidak bisa menjawabnya. Terlalu sulit untuk dibicarakan. Maaf, dan maaf sekali lagi, saya harus segera pergi. Saya pikir saya sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya harap semua merasa puas dan jelas oleh apa yang saya sampaikan tadi. Terutama untuk sahabat saya yang paling setia, semoga Anda merasa puas. Atau kalau Anda belum merasa puas, datanglah ke Jakarta, ke hotel saya. Kita akan mengobrol-ngobrol nanti. Saya tunggu. Dan maaf, saya harus segera pergi. Bagaimana? Meskipun kita belum merasa puas, sementara ini kita puas-puaskan saja ya. Tapi sudah jelas bukan, bahwa Waska itu masih hidup, sehat walafiat. Kalaupun sekarang ia berganti nama menjadi Semar, saya yakin itu hanya kebutuhan administrasi dan formalitas saja. Saya heran, kenapa dia berhenti menjadi pemain sandiwara. Padahal kita semua menyaksikan sendiri, dia begitu berbakat dan potensial. Kemampuannya luar biasa. Saya sampai-sampai pangling melihat perubahan yang begitu besar pada dirinya. Tapi rasanya tidak adil jika saya harus terus membicarakan tentang kesuksesan Waska. Waska sendiri sudah diberi kesempatan secara panjang untuk menjawab semua pertanyaan dan isu-isu yang tersiar selama ini. Rasanya kita harus bijaksana sedikit untuk memberikan kesempatan berbicara kepada Semar. Barangkali ia juga ingin menyampaikan sesuatu. Baik, saya akan panggil Semar. Semar! 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 Sebelum saya berbicara lebih jauh, terlebih dahulu saya akan meluruskan sebuah kekeliruan. Saya bukanlah Semar. Saya adalah Waska. Saya betul-betul Waska. Memang banyak orang bernama Waska, tapi saya adalah Waska yang paling Waska. Dunia saya adalah dunia Waska. Penderitaan saya adalah penderitaan Waska. Keinginan saya adalah keinginan Waska. Hati saya adalah hati Waska. Mimpi saya adalah mimpi Waska. Sembayang saya adalah sembayang Waska.
Tuhan saya adalah Tuhan Waska. Waska, 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 Waska. Bagaimana lagi aku harus menjelaskan? Bagaimana lagi, Waska? Percuma saja aku berteriak-teriak karena orang-orang sudah tidak punya telinga. Berpikir, Waska, berpikir. Percuma saja aku berpikir karena orang-orang sudah tidak menerima pikiran orang lain. Berdoa, Waska, berdoa. Percuma saja aku berdoa karena Tuhan tidak lagi mau mendengar keluhanku. Istirahatlah, Waska. Kau begitu lelah. Tidurlah. Siapa bilang aku lelah? Aku tidak lelah dan aku tidak butuh tidur. Yang kubutuhkan hanya mimpi. Mimpi-mimpi sunyi yang indah yang membangkitkan gairah hidupku. Kau harus lebih buas dari mereka, Waska. Tunjukkan kebuasanmu. Tunjukkan taringmu. Tunjukkan matamu yang merah menyala-nyala. Tunjukkan, Waska. Ya Tuhan, pandanganku begitu gelap. Sekujur tubuhku demam. Pori-poriku seakan tersumbat. Pandangan mataku mulai meremang. Tubuhku terasa kaku dan berat. Lidahku keluh. Bertahanlah, Waska. Kau harus bertahan. Bangkitlah, Waska. Kau harus bangkit. Ya, aku harus bangkit. Ayo, bangkitlah, Waska. Aku harus bangkit. Aku harus berjalan di atas kakiku sendiri. Berdirilah, Waska. Ayo berdiri. Seluruh alam akan berkabung bila kau menyerah. Kau harus bangkit, Waska. Ya, aku harus bangkit. Aku harus berjalan. Oh, kakiku. Berjalanlah. Berjalanlah kemanapun kau suka. Rupanya aku ini betul-betul sudah tua. Aku lelah, ya Tuhan. Sungguh aku sudah terlalu lelah. Tiba-tiba seluruh pandanganku mulai gelap. Aku seperti berada di sebuah lorong yang hitam pekat. Waska, bertahanlah, Waska. Itu hanya ilusi. Bukalah matamu, bukalah pikiranmu, bukalah pintu hatimu. Buktikan bahwa kau adalah seorang Waska. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku benar-benar sangat lelah. Dan kini aku sedang sekarat. Sudahlah, Waska. Kau memang kalah. Tapi kau tetap seorang Waska. Ya Tuhan, aku sangat lelah. Begitu besar penderitaan Waska.
Begitu besar keinginan Waska untuk hidup, untuk bertahan menjadi seorang manusia. Sampai-sampai ia harus menitikkan air matanya. Sulit untuk dibayangkan, nasibnya sungguh mengenaskan. Ucapan-ucapannya, kata-katanya, begitu simbolis, penuh kemarahan dan ketahanan. Sekarang akan saya panggil, Semar, Waska, Semar, Waska. Tidak seorang pun yang muncul. Seorang Waska tidak mau lagi dikatakan sebagai seorang Waska karena ia sudah menjadi seorang Semar. Seorang Waska tidak mau juga dikatakan sebagai seorang Semar karena ia adalah seorang Waska. Kedua-duanya bisa ada, kedua-duanya bisa tidak ada. Sedangkan saya adalah seorang sahabat Waska. Saya hanyalah seorang anak panggung yang telah lama ditinggalkan.